mediasi perkara yang sudah didaftarkan oleh Ibu Atalia, gugatan perceraian terhadap Bapak Ridwan Kamil, mediasinya sudah dilakukan, yang dihadiri langsung oleh prinsipal, didampingi oleh para penasihat hukumnya, gitu ya, masing-masing. Jadi tadi Ibu Atalia sudah hadir, Bapak Ridwan Kamil juga sudah hadir, dari mediator pengadilan agama juga ada, gitu, yang ditugaskan oleh pengadilan agama, dan hasilnya adalah ada beberapa kesepakatan yang disepakati. Tentunya saya juga belum bisa sampaikan di sini ya, karena kan formatnya tetap perceraian itu tertutup. Pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan istrinya Atalia Praratya sepakat berpisah secara baik-baik setelah keduanya bermediasi di Bandung pada Jumat 19 Desember 2025 kemarin. Mediasi keduanya dilakukan di luar Pengadilan Agama Bandung, ditemani mediator dari Pengadilan Agama dan kuasa hukum masing-masing. Meski keduanya sudah sepakat, proses persidangan tetap berjalan. Informasi lengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami Nasmi Abdurrahman, wartawan Tribun Jabar, yang saat ini sudah terhubung bersama kita. Rekan Nasmi, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, Justina, benar sekali bahwa pada Jumat sore kemarin, Ridwan Kamil bersama Atalia Praratya telah melakukan mediasi terkait perceraian yang diajukan atau sedang berproses di Pengadilan Agama Bandung. Mediasi dilakukan di luar Pengadilan Agama Bandung, ditemani oleh mediator dari Pengadilan Agama bersama kuasa hukum masing-masing. Dikatakan Wenda Alwi, kuasa hukum Ridwan Kamil, bahwa agenda mediasi itu dilakukan di luar Pengadilan Agama atas pengetahuan dan persetujuan ketua pengadilan. Hal itu dilakukan demi kenyamanan dan ketenangan masing-masing tergugat maupun penggugat. Adapun hasil mediasi tersebut secara umum intinya Ridwan Kamil selaku tergugat menerima gugatan Atalia dan akan berpisah secara baik-baik. Namun pihak kuasa hukum tidak menyampaikan secara rinci apa saja yang menjadi kesepakatan dari mediasi tersebut karena masih bersifat pribadi. Kemudian dari kuasa hukum Atalia Praratya, Debbie Agustriansa, mengatakan bahwa dalam perkara ini tidak ada orang ketiga yang menjadi pemicu diajukannya gugatan oleh Atalia Praratya. Sebagaimana informasi yang beredar bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Atalia murni karena keduanya ingin berpisah dan menegaskan tidak ada pihak ketiga dalam perkara ini. Kemudian keduanya juga akan bersepakat merawat anak-anaknya yang saat ini yang satu masih berusia kecil, yang satu lagi sudah kuliah. Menurut informasi bahwa agenda persidangan ini akan kembali digelar pada tanggal 21 Januari 2026. Demikian, Justina. Malam, rekan-rekan media, saya ingin menyampaikan terkait hasil mediasi yang dihadiri oleh Ibu Atalia dan Pak Ridwan Kamil. Pada dasarnya beliau-beliau ini sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Kedua akan saling menghormati satu sama lain dan juga akan merawat bersama anak-anaknya. Lalu yang kedua, ini perlu diluruskan juga karena kebetulan kami dari pihak penggugat, ya, dalam hal ini kami kuasa hukum penggugat, yang dimana kami membuat isi gugatan, bahwa kami pastikan ya, di dalam isi gugatan ini, saya ulangi, di dalam isi gugatan tidak ada yang namanya pihak ketiga. Jadi ini murni ya, perpisahan ini murni karena keinginan kedua belah pihak. Lalu yang kedua ya, terkait Ibu menyampaikan bahwa masyarakat harus saling menghormati karena ini perkara privasi. Jadi berharap
kedepannya kita saling mendoakan agar ini yang terbaik untuk Bapak maupun Ibu. Seperti itu mungkin. Seperti itu. Baik. Baik. Baik, begini teman-teman. Jadi pada prinsipnya adalah pengadilan ini dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Teman-teman tahu ya bahwa kemarin di persidangan Ketua Majelis menyampaikan next agendanya 21 Januari, ya kan, untuk persidangan. Dan pada saat itu diberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi di dalam atau di luar persidangan. Di dalam atau di luar pengadilan agama. Artinya secara normatif itu diizinkan. Dan kami memilih untuk melakukannya di luar pengadilan agama dengan mediator yang ditunjuk oleh pengadilan agama. Ini pun atas seizin dari Ketua Pengadilan Agama dan sepengetahuan beliau. Artinya itu hal yang sangat wajar. Pilihannya mungkin untuk kenyamanan dan ketenangan saja gitu. Karena kebetulan ini ya, kebetulan kan beliau-beliau ini sibuk ya. Gitu. Waktunya ini agak sore, takutnya kalau misalnya di pengadilan agama itu kasihan nih teman-teman yang kerja gitu ya, harus sampai sore dan lain-lain. Jadi dipilihlah tempat yang di luar pengadilan agama. Di Bandung apa di Jakarta? Di Bandung. Bu, dari hasil mediasi ada indikan, ada penyelidikan, ada terlihat ada kemungkinan rujuk. Yang terkait hasil mediasi, Bukan saya ada gambaran untuk pandangan Bapak. ya tadi saya ulangi lagi ya, bahwa hasilnya Bapak dan Ibu bersepakat untuk berpisah dengan baik-baik. Sangat jelas dan tegas dalam gugatan tidak ada pihak ketiga. LM mau siapapun di Indonesia yang beredar itu tidak ada. Saya juga sekalian mau menghimbau kepada rekan-rekan wartawan untuk menghentikan spekulasi-spekulasi, pemberitaan-pemberitaan yang tidak jelas. Karena kami juga harus menjaga masing-masing perasaan kedua belah pihak supaya ini bisa berjalan dengan baik, dengan teduh, sehingga tidak ada narasi-narasi atau spekulasi-spekulasi yang ditimbulkan untuk kepentingan pemberitaan. Jadi bukan tidak terluka ya kedua belah pihak. Jadi kita harus menjaga masing-masing pihak. Juga saya juga mengimbau mungkin ada pihak-pihak lain di luar sana yang mengatasnamakan mungkin mengenal beliau, mengenal ibu, baik bapak dan ibu, dengan memberikan narasi-narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya memonitor seluruh pemberitaan baik yang dibuat oleh rekan media maupun ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seolah-olah memahami padahal tidak. Yang memahami betul sebab ini adalah Bapak dan Ibu, juga kami para kuasa hukum dari kedua belah pihak. Sebagai bukti bahwa ternyata orang itu tidak tahu apa yang dia sampaikan, ternyata hari ini dibantah oleh rekan dari kuasa dari Ibu Thalia. Jadi saya mohon kita sama-sama menciptakan situasi kondusif supaya ini bisa berjalan dengan baik. Tidak ada narasi, tidak ada caption di berita supaya terlihat seksi dibaca orang pada kemudian. Nanti mungkin ke depannya kalau itu terjadi kami juga akan mengambil langkah hukum. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kasihanlah ini. Gitu ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.